Pemirsa, sering dilompati pejalan kaki dan penumpang, pagar pembatas stasiun Cikini kini ditinggikan hingga 1,7 meter. Orang dewasa sekalipun akan sulit melompati pagar dan harus tertib jalan kaki untuk keluar masuk stasiun. Pemandangan satu ini sering terlihat di kawasan stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Para pejalan kaki dan penumpang KRL sengaja melompati pagar besi pembatas demi jalan pintas keluar masuk area stasiun. Meski sudah ada imbauan dan spanduk larangan, pejalan kaki tetap nekat melompat. Tak hanya laki-laki, beberapa perempuan juga nekat melompat pagar untuk langsung menyeberang jalan tanpa harus jalan kaki memutar melewati pedestrian sekitar 30 meter. Bagi orang dewasa, pagar setinggi kurang dari 1 meter ini memang relatif mudah dilalui. Demi menertibkan perilaku pejalan kaki dan penumpang KRL, PT KAI kini meninggikan pagar pedestrian stasiun Cikini menjadi 1,7 meter hingga tak bisa dilompati orang dewasa sekalipun. Proyek peninggian pagar masih berlangsung hingga saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan peninggian pagar pembatas pejalan kaki maksud kami di stasiun Cikini sudah ada Hadisti Arif. Hadisti, selamat siang. Peninggian seluruh pagar apakah sudah selesai atau masih berlangsung, Disti? Ya, baik Wiki dan juga pemirsa, terkait peninggian pagar pembatas di depan stasiun Cikini Jakarta hingga saat ini masih terus berlangsung atau masih dikerjakan. Memang proses pengerjaan peninggian pagar ini sudah berlangsung selama 4 hari yang dimulai pada Sabtu 9 Agustus lalu, di mana memang ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak PT KAI untuk mencegah pengguna KRL atau warga sekitar melompati pagar pembatas ini, karena memang banyak sekali atau marah sekali warga pengguna KRL ini yang melompati pagar pembatas stasiun Cikini ini untuk mengambil jalan pintas untuk menyeberang ke tempat lokasi yang akan mereka tuju. Sebelumnya pagar pembatas di depan stasiun Cikini ini memiliki ketinggian di 1 meter, di mana dengan ketinggian 1 meter ini mudah untuk dilompati oleh warga atau pengguna KRL. Dan kini pihak PT KAI ini meninggikan pagar pembatas ini di ketinggian 1,7 meter seperti yang ada di sebelah saya saat ini, di mana dengan ketinggian 1,7 meter tentu ini kesulitan tentunya bagi pengguna KRL maupun orang dewasa sekalipun ini untuk dapat melompati atau melewati pagar ini dalam tujuan untuk menuju ke arah tujuan mereka. Dan dari informasi yang kami terima juga, untuk proses pengerjaan ini masih berlangsung, belum tentu kapan ini akan selesai, di mana tadi sejumlah pekerja juga terlihat terus melakukan pekerjaan memasang pagar ini, di mana kalau informasi yang kami terima, seluruhnya area di depan stasiun Cikini ini adalah sekitar 240 meter, dan hingga saat ini pagar setinggi 1,75 meter ini yang sudah terpasang ini adalah 35 gawang atau 70 meter. Artinya ini masih ada beberapa meter lagi yang belum terpasang, yakni adalah di sebelah sisi kiri dan juga di sebelah sisi kanan, sehingga di kedua sisi ini pagarnya ini masih di 1 meter. Dan saya tadi masih mendapati juga pengguna KRL ini masih nekat melewati pagar yang ketinggiannya 1 meter tersebut, Wiki, meskipun telah dilarang, bahkan telah ada spanduk yang bertuliskan dilarang melompati pagar, namun nyatanya masih ada pengguna KRL yang nekat melompati dan juga menyeberang di jalan utama depan stasiun Cikini ini, Wiki. Baik, Disti, terima kasih atas laporan yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, siswa-siswi calon paskibraka bersama pasukan TNI dan Polri melaksanakan latihan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Latihan gladi kotor diikuti oleh sebanyak 76 siswa-siswi calon paskibraka yang terpilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi di Indonesia. Pasukan gabungan dari TNI Polri hingga pasukan berkuda juga mengikuti gladi kotor di Silang Monas hingga Istana Merdeka jelang pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang.
Hujan deras tak menyurutkan semangat pada calon paskibraka yang hari ini mengikuti gladi kotor di Istana Merdeka. Sementara itu pengukuhan akan dilaksanakan pada 13 Agustus mendatang dan untuk pembawa baki dan pengerek bendera akan diumumkan tepat pada tanggal 17 Agustus 2025. Selain pemirsa, masyarakat mendapatkan bermacam kado di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Layanan publik bertabur diskon mulai dari potongan tarif listrik hingga diskon tarif angkutan umum. Anda yang ingin bepergian dengan kereta api di hari libur dan cuti bersama 17 Agustus mendatang, jangan lewatkan kesempatan ini. Mulai hari ini, PT KAI Daup 1 Jakarta membuka promo Merdeka. Tiket keberangkatan tanggal 17 Agustus cukup bayar 80% dari harga tiket. Promo berlaku untuk kereta komersial di Pulau Jawa dan Sumatera. Bisa dimanfaatkan untuk perjalanan setelah upacara kemerdekaan maupun long weekend. Tiket dapat dibeli melalui seluruh kanal resmi KAI. Diskon tarif juga diberikan untuk seluruh layanan transportasi di Jakarta. Calon penumpang cukup membayar Rp80 untuk Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta rute Velodrome Pegangsaan 2, serta KRL Komuter Lain Jabodetabek. Tarif spesial itu berlaku 17 Agustus 2025 sehari penuh mulai pukul 00 hingga 23:59 menit. Tak hanya angkutan umum, kado diskon kemerdekaan juga diberikan untuk tarif tambah daya listrik PLN, yaitu sebesar 50% dari tarif normal. Diskon 50% tambah daya listrik ini berlaku mulai 10 sampai 23 Agustus 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang mau melangsungkan pesta pernikahan harus siap bingung. Lagu yang diputar di pesta kawinan akan kena royalti. Kalau tidak mau bayar, Anda juga akan harus kembali dibuat bingung karena bisa kena pidana. Sudah lumrah pesta kawinan ada musiknya, tapi keluarga penyelenggara pesta pernikahan harus siapkan kocek lebih karena harus bayar royalti lagu yang diputar saat acara nikah. Salah satu lembaga manajemen kolektif yang mewadahi sejumlah royalti musisi Indonesia menyebut ada royalti yang harus dibayar meskipun pesta nikah berlangsung tertutup atau hanya acara keluarga terbatas. Nilainya 2% dari seluruh total biaya nikah. Yang membayar bukan pengisi acara atau penyanyi atau biduan, tetapi keluarga mempelai alias penyelenggara. Meski pesta nikahan bukan acara komersil, tapi pihak WAMI menganggap penyelenggara biasanya menyewa alat musik, sound system, lampu penyerang, termasuk membayar biduan. Oleh karenanya, saat lagu dinyanyikan, penciptanya juga wajib mendapat uang. Kebijakan WAMI menuai protes banyak pihak karena dianggap merepotkan keluarga mempelai atau event organizer. Lalu, bagaimana memantau pesta pernikahan di Indonesia harus bayar royalti musik? Ini dia tantangannya, karena pesta pernikahan tidak melulu dipublikasikan. Sejauh ini, WAMI hanya mengandalkan laporan masyarakat. Yang pasti, menolak bayar royalti bisa panjang urusannya. Seperti pengelola restoran di Bali yang dipidana cuma karena kisruh royalti. Meski akhirnya kedua pihak berdamai dengan mahar 2,2 miliar rupiah. Ya, di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air menggratiskan musik ciptaan mereka. Jika beberapa waktu lalu ada Ahmad Dhani, kini giliran musisi Firza yang menggratiskan lagu ciptaannya. Polemik royalti musik di ruang publik komersial masih bergulir. Para pelaku usaha wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Menyusul seniornya, musisi Firza juga mengizinkan semua kafe, hotel, pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk memutar lagu ciptaannya secara gratis.
Sementara itu, alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji memberi hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar atau membawakan lagu-lagunya. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial tengah ramai membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Film yang rencananya tayang pada tanggal 14 Agustus 2025 banyak mendapatkan respon dari netizen karena kualitasnya dianggap jauh dari animasi-animasi buatan Indonesia. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Bukan hanya masalah visual, warganet juga menyoroti materi film ini yang menyematkan film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Padahal tahun 2015 ada film Battle of Surabaya yang disutradarai Arianto Yudiawan dan diproduksi oleh MSV Pictures. Film Battle Indonesia mengusung latar sejarah Perang Surabaya tahun 1945. Film ini bahkan mendapat penghargaan dari sejumlah festival internasional. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Anak-anak itu kemudian berkelana mencari bendera tersebut hingga menyusuri hutan dan menghadapi banyak rintangan. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo bersama produser Toto Sugriwo. Mengenai kehebohan warganet, produser Toto Sugriwo bicara melalui akun Instagram pribadinya, memberi komentar perihal kritikan yang dilayangkan. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan, postingan kalian jadi viral, tulisnya. Dalam kandang pasti ada yang menangkapnya. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, siapa juara macet di kota Jakarta kalau bukan Jalan TB Simatupang? Kawasan perkantoran di Jakarta Selatan itu tak memiliki daya dukung jalanan yang bisa menampung ribuan kendaraan. Proyek abadi galian pipa membuat kemacetan semakin menggila. Gali-gali terus nyari apa sih? Inilah kondisi Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, sang juara macet kota Jakarta. Senin sekitar jam 5 sore, ribuan pengendara berjejal merayap kena macet berjam-jam. Seolah belum cukup lelah bekerja seharian, warga Jakarta harus punya stok sabar menembus titik-titik kemacetan. Di antaranya di depan gedung Nestle, di Simpang Kebagusan, di depan Cibis Park dan depan pom bensin. Kemacetan bahkan masih parah menjelang maghrib dan isya. Terutama jika turun hujan di kawasan ini, akibatnya tak sedikit pekerja harus menunda pulang hingga 3 jam menunggu kemacetan mereda. Sebagai kawasan yang dikelilingi ratusan perkantoran, Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan ini tak memiliki daya dukung memadai. Ruas jalan hanya 2-3 lajur, tapi dipaksa menampung ribuan kendaraan per jam. Ditambah parah karena sering ada proyek galian pipa yang memakan sebagian lajur jalan. Seorang warganet bahkan meluapkan kekesalan soal proyek galian tiada akhir di kawasan ini. TB Simatupang jalanannya kecil, motor mobil segunung, di depan Cibis ada galian lagi. Gali-gali terus nyari apa sih? Ada antam, ada nikel, ada apa sih? Kekesalan warga soal macet TB Simatupang juga ramai di media sosial sejak kemarin. Warganet mengaku lelah, dilanda macet pagi, sore dan malam gara-gara proyek galian yang memakan setengah badan jalan. Tak hanya sehari 2 hari, tapi bisa berlangsung sebulan lebih. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui
ada proyek pemasangan pipa limbah sepanjang 2,5 km di Jalan TBC Matupang, mulai dari Simpang Cilandak KKO hingga RS Fatmawati. Pemprov Jakarta menempatkan puluhan petugas membantu mengurai kemacetan di jam sibuk pagi dan sore hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral jasa menaikkan motor ke trotoar di mana pemotor harus bayar Rp2.000 di Jalan Pejompongan Raya dekat gedung DPR RI Jakarta Pusat. Padahal aksi itu sudah pernah ramai diberitakan setahun lalu dan kini kembali terulang. Oh, ini kejadian lagi nih, jasa buka tutup portal. Sekelompok pemuda ini memberikan jasa yang tak biasa, yakni menaikkan motor ke trotoar di Jalan Pejompongan Raya dekat gedung DPR RI Jakarta Pusat. Aksi ini tidak gratis. Setiap pemotor yang meminta jasa mereka dikenakan biaya Rp2.000. Aksi pelanggaran lalu lintas ini pun direkam warga hingga viral. Berapa nih? Ya, tuh 1.000-2.000 ya kan? Dalam video viralnya, perekam mengatakan jika aksi ini bukan yang pertama kali. Pada bulan Maret 2024 lalu, jasa naik trotoar berbayar ini ternyata juga pernah viral hingga berujung penutupan dan trotoar tersebut diperbaiki. Usai viral, trotoar kini sudah diperbaiki Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan menambah besi pembatas agar motor tidak bisa melintas. Sementara gerombolan pemuda yang membuka jasa ini sudah kabur usai video kembali viral. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut HUT RI, Polda Metro Jaya menggelar gerakan pangan murah Polri. Bazar beras murah ini digelar hingga 16 Agustus mendatang. Sejak pagi warga mendatangi lapangan presisi Polda Metro Jaya berburu beras murah. Stok beras yang akan dijual sama bazar ini berlangsung sebanyak 40 ton. Warga dapat membeli beras medium bulog ini seharga Rp55.000 dalam kemasan 5 kg. Setiap pembeli dibatasi maksimal 2 kemasan dengan berat masing-masing 5 kg. Presisi di lantas Polda Metro Jaya mengadakan gerakan pangan murah Polri. Polda Metro Jaya. 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Menurut Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budi Akto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI. Dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sudi, iNews melaporkan. Jelang demo besar-besaran di Pati, Jawa Tengah, Rabu 13 Agustus besok, sejumlah warga sudah berkumpul di halaman kantor Bupati dan warga menggelar doa bersama serta mengumpulkan donasi. Di tengah hujan deras, ratusan warga Pati berkumpul di alun-alun dan halaman kantor Bupati untuk memprotes tindakan Bupati Sudewo yang dinilai arogan. Hujan deras yang mengguyur pun membuat donasi yang terkumpul basah kuyup. Warga berupaya mengamankan barang-barang donasi dengan plastik, terpal maupun spanduk. Meski di tengah guyuran hujan, warga tetap bertahan di depan posko donasi bersalawat untuk menuntut Bupati Sadewo turun dari jabatannya. Sebagian warga lainnya bahkan melakukan ritual khusus sebelum gelaran aksi 13 Agustus mendatang. Sementara itu, gerakan masyarakat menanggapi kenaikan PBB P2 terus bergulir walaupun Bupati telah membatalkan kebijakan tersebut. Warga terus melakukan aksi damai di depan pendopo Bupati.
Bahkan beragam aspirasi warga mengerucut pada pemakzulan Bupati. Menanggapi isu pemakzulan dirinya, Sudewo mengimbau agar warga tidak terprovokasi akan isu yang sedang berhembus. Dirinya juga sudah meminta maaf terkait kenaikan PBB dan juga kebijakan 5 hari sekolah yang akhirnya telah dibatalkan. Meski demikian, warga Pati terus memberikan donasi beragam kebutuhan untuk aksi demonstrasi 13 Agustus mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji mencapai 1 triliun rupiah. Hasil ini didapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas selama 5 jam pada 7 Agustus lalu, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Yakut menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji ini. Untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan investasi tahun 2024 yang lalu. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu, Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang, seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus adanya permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah truk tinja sengaja membuang limbah domestik di saluran air di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Ironisnya, kejadian itu dilakukan persis di sebelah kantor Sudin Lingkungan Hidup yang mengurusi urusan limbah dan sampah. Total, ada 3 truk tangki pengangkut limbah domestik terekam warga membuang limbah di saluran air di pinggir Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Sopir dan kernet truk sengaja membuang limbah yang berasal dari tangki penyimpanan truk ke saluran air menggunakan selang truk. Akibat pembuangan limbah secara ilegal ini sempat menyebabkan bau tidak sedap di sekitar lokasi kejadian. Aksi para sopir truk yang membuang limbah domestik sembarangan terbilang nekat lantaran lokasinya tak jauh dari kantor Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sementara usai membuang limbah ke saluran air, ketiga truk langsung pergi dari lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Protes pajak naik hingga 400%, seorang warga sengaja membayarnya dengan uang koin di Jombang, Jawa Timur. Sementara pihak Bapenda berkelit jika kenaikan berdasarkan hasil analisa dari pihak ketiga. Saya ada pajak beratan yang Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fathar Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur. Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fathar dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fathar sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Nah, sekarang mungkin bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei
oleh appraisal. Tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan, itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seekor ular sanca sepanjang 5 meter bersembunyi di tumpukan palet gudang dekat permukiman padat kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Warga dan petugas damkar pun beramai-ramai mengevakuasi ular agar tidak membahayakan. Warga dan petugas damkar berupaya mencari ular sanca yang sembunyi di tumpukan palet di sebuah gudang di Jalan Mawar Merah, Durensawit, Jakarta Timur. Hasilnya, warga dikejutkan dengan kemunculan ular sanca sepanjang 5 meter. Evakuasi pun berjalan dramatis di mana ular melakukan perlawanan dan hendak mematuk warga. Menurut warga, kemunculan ular diketahui pertama kali saat warga hendak buang air kecil. Warga tidak segera menangkap ular lantaran khawatir diserang. Setelah berhasil ditangkap, ular sanca tersebut langsung dievakuasi petugas damkar untuk selanjutnya diserahkan ke pihak BKSDA. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kesal ditegur petugas usai salah gunakan badan jalan sebagai lahan parkir pengunjung hingga menimbulkan kemacetan. Seorang juru parkir liar aniaya petugas Dinas Perhubungan pada konser Dewa 19 dan Niji di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti inilah cekcok berujung pemukulan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Juru parkir liar memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser dengan tiba-tiba menjadi juru parkir dadakan. Memanfaatkan badan jalan di Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai lahan parkir. Pelaku dengan tega menonjok korban, usai kesal tega ditegur di hadapan petugas lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan terancam pasal 351 KUHP pidana terkait penganiayaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang operator alat berat tewas tertimbun material longsoran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga di Kecamatan Bogor, Jawa Barat. Saat kejadian, korban tengah meratakan gundukan sampah menggunakan alat berat. Seorang operator alat berat meninggal dunia karena tertimbun longsoran sampah di TPA Galuga di Kecamatan Galuga, Kabupaten Bogor. Saat kejadian, korban sedang meratakan gundukan sampah menggunakan alat berat. Ketika alat berat melintas di lahan dangkal, tiba-tiba amblas dan menimbun alat berat dan juga korban. Diduga longsor terjadi karena hujan mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya sejak Minggu. Tingginya gunungan sampah membuat retakan tanah serta sampah amblas. Sementara proses evakuasi korban berlangsung selama 2 jam. Korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian dibawa ke rumah sakit. Pihak desa setempat menyerahkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan instansi terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Orang tewas akibat rumah 2 lantai di Cimahi, Jawa Barat ambruk. Kedua korban merupakan penghuni rumah yang tertimbun runtuhan bangunan. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi berlangsung dramatis. Petugas BPBD Kota Cimahi berupaya mengevakuasi 2 penghuni rumah tersebut. Dengan hati-hati, petugas mengeluarkan tubuh korban dari reruntuhan. Hampir 1 jam, korban akhirnya dapat dievakuasi dengan selamat meski mengalami luka. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis.
Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk. Sementara seluruh penghuni rumah mengungsi. Untuk penyebab ambruknya rumah berlantai 2 masih diselidiki petugas. Kericuhan antar kelompok peserta mewarnai lomba gerak jalan Agustusan di Bangkalan, Jawa Timur. Kericuhan dipicu satu kelompok yang memaksa masuk ke barisan peserta padahal tidak pernah mendaftar. Kericuhan ini terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan Agustusan hendak dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda terlibat aksi saling pukul. Kericuhan terjadi dipicu salah satu kelompok yang memaksa masuk ke barisan peserta. Padahal mereka tak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lomba gerak jalan. Hal inilah yang kemudian memicu gesekan dengan kelompok peserta gerak jalan lainnya. Sejumlah personil TNI Polri langsung turun tangan membubarkan para anak-anak muda ini hingga akhirnya berhasil diredam. Pelaksanaan lomba gerak jalan kembali berjalan aman dan kondusif. Kegiatan ini seharusnya menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, bukan malah menjadi ajang tawuran. Apalagi dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.